Halo sahabat-sahabat Pionir sejati semuanya, gimana kabar di saat ini? Ya, saya harap rekan-rekan Pionir tetap bersemangat, kawan-kawan. Nah, sebuah kode dari Bang Dimas, ya, sebuah kode dari Bang Dimas, kawan-kawan, hari ini. Nah, yang terbaru ya, Stellar has update its wallet to head hierarchical deterministic while version 1.0.2. Kita ke Indonesia aja ya. Stellar telah memperbarui dompetnya ke dompet HD hierarchical deterministic versi 1.0.2 dengan menggunakan Stellar Environment Protocol SEP 0005 dan Bitcoin Improvement Proposal BIP 39. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat frasa mnemonik frasa sandi unik yang terdiri dari 12 sampai 24 kata dalam berbagai bahasa yang didukung oleh BIP 39, Mandarin, Prancis, Jepang, dan lain-lain. Hal ini juga memudahkan pengguna untuk memperkuat keamanan dompet dengan autentikasi 2 faktor 2FA dompet Stellar. Menarik untuk melihat apakah Picor Team akan segera mengadopsi langkah ini untuk memudahkan para pionir meningkatkan keamanan akun dan mengelola dompet mereka masing-masing, terutama menambahkan 2FA untuk mencegah pencurian B yang selalu menjadi perhatian para pionir. Nah, ini teman-teman, Stellar kode sebenarnya ini ya, kode dari Stellar ya. Sebenarnya BIP 44 itu adalah pengembangan dari BIP 39. Jadi dompet Pi itu masih lebih aman daripada BIP 39 ya. Nah, kemudian juga dari Bang Dimas, setelah pengumuman peluncuran dana 100 juta US dollar ini, agar semua pionir mengerti ya, dari Bang Dimas ya. Pengumuman Pi Network Ventures terkait erat dengan Node. Setiap mitra Pi Network memiliki Node dan saat ini Picor Team berada dalam tahap pengembangan lingkungan Node untuk mainnet. Pengembangan Node mainnet pada Nexus Revolution gitu. Seperti yang selalu saya katakan, tidak akan ada peluncuran dApps dan implementasi GCV dalam ekosistem hingga Node, Supernode, dan kontrak cerdas diaktifkan. Semua mitra jaringan Pi akan diintegrasikan ke dalam Pi Browser, dan Pi Browser akan diintegrasikan ke dalam sistem Pi Nexus, Autonomous Banking Network, dan Nexus Revolution. Ini berarti bahwa Supernode sebagai jantung jaringan Pi akan mengendalikan aktivitas dalam ekosistem. Nah, teman-teman, kemarin kita mendengarkan bagaimana penjelasan masih ada ya. Masih ada kalau tidak salah. Termasuk untuk di mana kemarin?
untuk apa namanya ya teman-teman, ini perusahaan yang memungkinkan akan diinvestasikan oleh Pineapple Ventures bisa mendapatkan sesuatu sangat langka dalam kripto dan modal ventura tradisional. Dana tersebut disertai dengan akses ke pasar yang berpotensi mengatasi dua komponen penting dalam pembangunan perusahaan rintisan yang baru dibuka menjadi standar yang diterima secara luas untuk utilitas terdesentralisasi. Akses salah satu basis pengguna kripto terbesar di dunia. Perusahaan yang mungkin akan diinvestasikan oleh Pineapple Ventures bisa mendapatkan sesuatu yang sangat langka dalam kripto dan modal ventura tradisional, dan tersebut disertai dengan akses ke pasar yang berpotensi mengatasi dua komponen penting dalam membangun perusahaan rintisan yang sering dirujuk dalam literal perusahaan rintisan. Perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk mengakses basis pengguna yang cukup besar, aktif dan terverifikasi QC dengan puluhan juta pengguna Pineapple, lebih dari 200 negara dan wilayah dengan lebih dari 19 juta antaranya telah memverifikasi identitas mereka melalui QC. Audiens global ini bukan sekedar aset bisnis tetapi juga dapat menjadi keunggulan kompetitif. Audiens global ini dapat memungkinkan pertumbuhan yang didorong oleh jaringan siklus umpan balik pelanggan dan modal tokenomik unik yang tidak mungkin dilakukan tanpanya. Bagaimana investasi akan berfungsi? Meskipun investasi tersebut pada umumnya akan didenominasi dalam dolar AS, Pineapple Ventures akan berupaya untuk menjadikan sebagian besar investasinya secara langsung dalam bentuk P. Ini berarti bahwa perusahaan yang bergabung dengan ekosistem P akan diberi insentif dalam mata uang yang mereka bantu untuk memperkuat dan mengembangkan. Perlu dicatat bahwa investasi Pineapple Ventures ditujukan untuk menyediakan modal